membantu memberikan materi tema 4 subtema 2 pembelajaran 1 pada kelas 3A dan 3B. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kalimat penyelesaian masalah. Kalimat penyelesaian masalah itu diberikan atau diungkapkan oleh seseorang ketika orang tersebut mendapatkan suatu permasalahan, suatu persoalan atau suatu pertanyaan. Bisa dilihat contohnya anak-anak di depan sini. Kalian bisa melihatnya di buku siswa tema 4 subtema 2 pembelajaran 1 ya. Dan mari kita membacanya bersama-sama. Bacalah dengan nyaring, rahasia anak pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan. Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Mari kita lihat di sini. Di depan sini, kita bisa melihat sebuah pertanyaan. Kenapa ini disebut sebuah pertanyaan? Karena di dalam kalimat ini ada tanda tanya. Jadi, kalimat penyelesaian masalah itu bisa digunakan untuk beberapa hal, bisa untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan, atau menyelesaikan pertanyaan. Di sini ada sebuah pertanyaan. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Lalu kita harus mencari jawabannya yang sudah ada di dalam sini. Mana kira-kira anak-anak jawabannya? Jawabannya ada di kalimat kedua. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan. Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Untuk yang selanjutnya, ini ada ungkapan atau kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang diungkapkan untuk memberikan suatu pendapat agar bisa diterima oleh penerima saran. Seperti contohnya pada cerita di depan sini. Mari kita baca bersama-sama ya. Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Benny berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Lalu di sini ada sebuah pertanyaan. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Apa saranmu? Nah, sudah dijelaskan tadi kan bahwa kalimat saran adalah sebuah ungkapan pendapat yang disampaikan dan diterima oleh penerima saran. Kira-kira apa saran yang cocok untuk cerita ini tadi? Saran yang cocok adalah haruskah ibu guru membeli kertas baru? Iya, ibu guru harus wajib membeli kertas baru karena sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Tidak mungkin kita bisa menghemat kertas yang hanya sisa 40 lembar dalam waktu 3 bulan, sedangkan masih banyak kegiatan yang memerlukan kertas tersebut. Materi yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang matematika bilangan cacat. Bilangan cacat adalah bilangan bulat yang dimulai dari 0. Mengenal bilangan cacat. Di sini ada lambang 3, 5, 7, 8, dan 2. Dibaca 35.782. Di sini sudah ada keterangan nilai tempat 2,
yang bilangannya berada di paling belakang itu namanya satuan. 8 ada di nomor 2 paling belakang namanya puluhan. 7 terletak di nomor 3 paling belakang namanya ratusan. 5 terletak di nomor 2 paling depan namanya ribuan. 3 terletak pada bilangan terdepan namanya puluhan ribu. Oke, kita contohkan ke sini. Bilangan cacat adalah bilangan bulat yang dimulai dari 0. Ini contoh dari bilangan cacat. Jadi bilangan 0 itu bisa disebutkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu untuk materi pengurangan bilangan cacat, Ibu akan mencontohkan dari bilangan 500 kita kurangi 40 sama dengan Ibu mengambilnya dari materi bacaan yang tadi. 500 dikurangi 40 berapa? Kira-kira kita pakai cara susun ya, seperti ini. 500 kurangi 40. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 0 dikurangi 4 tidak bisa, jadi harus meminjam dari angka depannya. 5 dipinjamkan ke angka kedua menjadi 10 dan depannya sini menjadi 4. Kita lihat yang angka kedua ini yang sudah dipinjamkan satu angka menjadi 10. 10 dikurangi 4 menjadi 6. Lalu di sini tadi kan sudah dipinjamkan 1 menjadi sisa 4. 4 turun ke bawah menjadi hasilnya 460. Sudah paham anak-anak? Lalu yang selanjutnya Ibu akan memberikan materi tentang gerak tari, yakni khususnya gerakan kaki. Gerak tari adalah gerakan yang dilakukan secara ritmis. Unsur-unsur dari gerak tari itu ada 3: raga, irama, dan rasa. Raga adalah tubuh kita yang bergerak. Irama adalah lagu yang mengiringi kita dalam melakukan gerakan tari. Dan rasa adalah penyampaian suatu rasa kepada penonton supaya kita menari bisa sampai rasanya kepada penonton. Untuk macam-macam gerakan tari menurut jumlah pemainnya ada 3: tari tunggal, tari kelompok, dan tari berpasangan. Tari tunggal adalah saat kita menari sendiri, dan tari berkelompok adalah saat kita menari dengan banyak orang. Lalu yang ketiga, tari berpasangan adalah saat kita menari dengan 2 orang saja. Di sini bisa kita lihat di depan ada latihan gerakan kaki. Mari kita lakukan bersama-sama di rumah. Tegak berdiri lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Yang kedua, meloncat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. 1, 2, lalu memutar ke kiri 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Yang selanjutnya, meloncat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan ya anak-anak. Lalu yang ketiga, melompat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Kita lakukan lagi. 1, 2, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Melompat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Seperti yang tadi ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dan ulangi selama 4 hitungan ya. Yang keempat, kembali ke gerakan pertama. Masih ingat gerakan pertama? Berdiri, lalu berputar ke kanan sebanyak 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kelima, kamu dapat menciptakan gerakan kaki sesuai keinginanmu. Silakan mencoba di rumah. Terima kasih.